sebenarnya gini, orang Indo itu jago-jago juga. Kalau kita mau di nganu serius di tanaman, kita bisa diakui di dunia juga gitu. Iya. Kualitas benar-benar. Gitu. Oke. Ini tanaman di sini ini nggak semua saya semai juga lah mas. Tak pilih gitu lah. Karena yang nggak bagus ya enggak. Ini salah satu ini induan kita seperti gini. Iki rapet banget iki. Kayak batangnya kayak nggak ada itu. Dan karakternya love juga nih. Ya. Nah menurut saya itu induan yang sedang itu bisa ngeluarin bagus, tapi nak dilawan ke sama yang induan bagus dirawat sama, peluang untuk bagusnya tetap yang bagus. Ya tetap yang bagus ya, benar-benar. Ini tak kasih nama Black Boy ini. Black Boy. Black Boy karena dia itu hijaunya itu nggak kayak umumnya. Dia hijaunya itu gelap, jadi kayak hijau pekat gitu. Ya kepikiran Black Boy gitu aja biar. Oke. Kalau ngasih nama berarti spontan loh. Saya kalau ngasih nama itu mikir dulu mas, makanya banyak saya nggak tak kasih nama karena perlu mikir sih. Sing pas ki opo gitu ya. Oh. Biar nggak ngawur, bener-bener. Ya, terus tanaman itu Jimani juga gini. Ini Indo-Indo kan udah Indo-Indo ya. Kalau ngibarat ke orang itu udah tua mas. Jadi dia perform terbaiknya bukan induk gini, tapi remaja waktu kontes itu perform terbaiknya. Kayak manusia ya. Waktu umur 20 tahun ganteng-ganteng ya mas. Nah, bener-bener. Nah, umur 50 60 tuh. ya tetap. Karena kalau ini tongkol ini kita pelihara itu tanaman jadi buka gini mas. Jadi kalau untuk ini kan rata-rata buka ya mas. Tapi kalau dia nggak ada tongkol ini dia kan bisa gini kencang. Oh iya gitu. iya. Jadi nak ngelihat loh Indo mau Andromeda itu sekarang kayak gitu, cuma dulu bagus gitu nih. Soalnya sekarang udah posisinya udah buat produksi. Iya udah ibaratnya udah tua mas. Dan usianya udah tua benar. Nah ini pun ini Maximus tadi gitu. Ini udah induk. Kalau ini misal nggak tak buat induk, tak buat kontesan gitu ya mas. Ya mesti lebih mantap dari sekarang. Oke. Karena ini daun mesti bisa lebih gagah gitu lah. Oke. Soalnya kalau ada bunganya tuh kesurung turun gitu mungkin ya. Iya, selain itu kan nutrisinya juga dia berbagi antara pohon sama tongkol. Kayak ibu hamil kan makanannya ke bayi. Iya benar. Menurut saya nggak tahu bener apa enggak. Bener om, bener. Cocok itu. Nah kadang barang-barang karakter itu gini mas, kadang ngomong-ngomong gini loh. Ini padahal kita silang, tapi ngomong-ngomong. Kadang ada yang ngomong-ngomong. Nggak bisa kayak barang biasa itu bisa full gitu loh gampang. Padahal sama-sama disilang ya. Sama-sama disilang. Sama-sama disilang. Nah, jadi emang harus termasuk limited ya. Iya. Nah saya itu hijau bagus, saya masih menghargai mas. Soalnya bisa tak buat pejantan mas. Nah, dia buat pejantan. Kalau itu misal hijau tapi kok masih dipelihara ya itu kita mau nyari apa karakternya mungkin nah ini kan sebenarnya karakter kurang, tapi ini terah pink mas. Ini pink dispilkan ya pink cuma kan ini program Indo semua berarti ini ya. Jadi dia itu udah keluar pink, tapi nak tak pinknya lagi kan lebih enak gitu loh mas daripada buat awal. Oh iya no. Cuma untuk karakter antara sisi ini sama ini kan lain mas. Ini kan karakter. Oke, berarti ini yang karakter yang warna-warna ini gitu ya. Iya, grupnya. Warna. Oke. Ya ini cocok. Jadi pink menurut saya mungkin Jimani pink ini suatu saat bisa pinknya kuat di udara panas, tapi itu perlu proses mas, perlu waktu gitu. Itu masih berarti panjang banget ya. Nah, nanti suatu saat mungkin mangkok yang karakter bagus warna pink itu suatu saat ada, cuma prosesnya itu panjang, makanya nah sekarang ya misal kayak masih ada, masih sedikit lah. Oke, benar. Ya karena antara membuat sama kita memelihara itu lama membuat ya. Ya prosesnya panjang mas. Prosesnya panjang. Kita silang hari ini. Ya. Mungkin 7-8 bulan lagi baru panen.
Itu baru panen kan? Baru panen. Dari panen itu sampai siap jual misal itu daun 2 berapa? tahun. Kalau katakan misal daun 5 gitu ya, mungkin 5-6 bulan mas. Ya benar 5-6 bulan. Ya berarti 7 tambah 5 sama 6 setahun itu kan. Anggap aja Setahun ya. itu masih ukuran 5 daun. 5-6 daun. Ya. Prosesnya kita setahun dari nyilang ya. Ya dari nyilang benar. Nah, dari itu nanti disortir, maksudnya dipilih lagi yang lebih bagus gitu lah. Ya, makanya bener. Kalau misal barang mintanya bagus tapi murah itu ya menurut saya murah itu murah yang masih katakan 2 juta tapi bagus itu menurut saya murah. Ya benar. Gitu loh. Tapi murah cuma 100.000 ya susah karena kita petani ini itu prosesnya panjang gitu. Nggak semudah yang dibayangkan. Belum lagi nanti kena apogemi mas. Nah kena penyakit, kena kita penanganannya panjang. Bisa kena. Jadi barang karakter gini misalnya mas. Ini misal biji itu keluar 300 katakan gitu. Oke. Mungkin yang variegata itu di bawah 100 mas. Berarti prosentasenya cuman berapa persen? 30 itu 30-an persen ya. Oke, itu udah termasuk itu tapi barang karakter ya mas. Jadi ada gini. Semakin tebel induknya itu semakin presentasi variegatanya semakin kecil. Tapi kalau semakin tipis semakin variegatanya menor itu semakin banyak gitu mas. Cuma kan kita yang nyari bukan jumlah. Gitulah. Kalau kita mau jumlah kan nggak usah pelihara yang ini, pelihara yang biasa-biasa banyak kan mas. Ya, gitu. Benar. Terus dari ini misal anak 300 kita misal dapat variegata 90. Dari 90 itu kan yang bagus itu mungkin paling 5% mas. 5% yang terbaik mungkin 1-2. 0,% berarti. Iya, itu kalau selamat dari apogemi mas maksudnya. Itu. Nah, terus dari itu ada yang kecilnya belum kelihatan, tapi nak semama induknya bagus, misal induknya ini gitu ya. Walaupun kecilnya belum kelihatan tuh saya masih mau megang gitu mas. Ya. Karena benar. kejutannya itu mungkin dia nanti agak gede baru keluar, remaja baru keluar, tapi ada harapan. Tapi kalau kita dari induk ngawur, maksudnya yang jelek yang sembarang lah, panjang-panjang gitu, ya nggak ada kejutannya mas. Nanti semakin gede semakin apa? Ya wis koyo ibu aneh ya, nggak beda jauh gitu mas. Nah saya kan buat itu tujuannya gini mas. Setiap kali kita nyilang itu tujuannya nggak cuma buat seperti induk, tapi kalau bisa di atas ini lebih bagus. Upgrade terus gitu. Upgrade. Ini saat ini bagus, tapi menurut saya mungkin 5 tahun lagi ini mungkin keluar yang lebih bagus dari ini gitu mas. Itu pasti om ya. Jadi kita upgrade terus ya ke situ gitu tujuannya ke kualitas. Jadi kita nggak ngejar jumlah. Yang diutamakan tetap nomor 1 di kualitas. Baru kalau kualitasnya udah bagus, baru kuantitas gitu ya om ya. Atau gimana? Itu dua-duanya nak dikejar susah juga. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa benar. Kita mau nak karepe wange iya mas. Iya. Karepe wange api-api akeh ya mas ya. Tapi kenyataannya susah om. Ya susah mas, kadang kegoda duit. Bener oke. Oh itu. Golek ilmu di sini tuh ya toh. Tapi ya teman-teman kalau ada tanaman yang misalnya tanya anakannya apa tadi, yang ini atau yang itu ada radio om ya. Nah ini udah produksi semua mas. Udah produksi semua. Udah produksi ini pun kemarin udah panen. Yang ini yang tanduk apa? Bison tadi. Tanduk bison itu kemarin udah panen, cuma ini mau tapi ini yang tak taruh sini udah produksi semua mas. Oke. Ini di sini sisi sini juga ini yang varian kobra kesini mas. Oh berarti ya om kobra ada raknya sendiri berarti ya. Tapi ya kecampur sitik mas, karena saya tempat memang rada kurang tempat ya. Wah, ini sudah saatnya perlebaran kok. Ini kayak gini ya, ada yang belum tak kasih nama juga mas. Ini dulu dari bijinya sendiri juga. Biji sendiri. Ngeri. Kobra, tapi kalau karakternya kayak gini ya ngeri loh. Istimewa. Ini Eka.
Berarti di sini tuh grup-grup yang mayoritas ke Cobra, ke Eka, terus Iya, yang kita tadi ngilangin itu juga sesuai nah bisa sesuai mas. Kayak misal mangkok sama mangkok gitu. Cuma ada juga yang Cobra kawin mangkok gitu, tapi kalau gitu juga bisa mangkok, cuma anak lebih banyak mangkok ya kalau mangkok ketemu mangkok gitu mas. oh ya, tetap ya, bener dong. Karakternya lebih menyatu gitu. Iya. Udah mangkok disilang sama mangkok lagi. Cuma kita nyilang itu kan berharap bagus, tapi hasilnya ya kita belum tahu kalau belum Mencoba. lihat ya. Dan juga anu ya, apa kadang misal induk ini pas madu mau disilang sama pejantan yang ini delalah itu nggak nyerbo itu ya. Ya, jadi hambatannya banyak. Kadang kita punya angen-angen ya. Oh, Oh ini A silang B bagus ya. Tapi kan belum tentu pas mas. Timingnya itu. Waktu misal wah ada mangkok bagus, malah adanya serbu Cobra gitu. Nah, Kadang gitu itu. loh. Cuma itu idealnya nggak gitu. Makanya kalau seumpama kita punya induk banyak itu kan pilihannya lebih banyak mas. Misal saya mau nyari serbu mangkok, kan pilihannya banyak. Tapi kalau misal petani yang cuma punya induknya terbatas 5 gitu kan, Jadi adanya itu. ya gitu. adanya itu kan gitu. Bener. Makanya induk banyak tuh ya enak beberapa pengaruh ya itu pas Ya plus minus lah mas. plus minus bener. Plusnya bisa banyak varian, minusnya anu tempatnya penuh. Iya ya. Ngerawatnya kewalahan kalau. Ngerawatnya kewalahan juga. Tuh. Tak harus jalan-jalan ke sini nih. Ini induk-induknya di sini. Ki ngeri ya nih karakternya cakep. Lagi anu media bawahnya tanah yo atau apa? Oh enggak mas, sekam terus sama ini lah. Lepes. Ini kemarin menurut saya murah kita pakai. Apa serabut kelapa? Nah, serabut kelapa. kelapa. Tapi sekamnya banyak ini, sekam terus itu nak tanah enggak? Malah enggak. Berarti malah rata-rata ini sekam bawahnya ini. Sekam. Sekam oke. Ada pakise tapi pakise ya mau sing bekas-bekasan gitu, mas. Nah, kemarin ini mau tak isi pakis habis berapa? Jan. Wah, ngentek nganu tenan Om. Ngentek gunung iki nanti kalau diisi pakis. Ini sekamnya kemarin mungkin 3 L sampai ya, Mas. 3 L sampai penuh itu loh. Maksudnya satu atau semuanya ini? Semua 3 L sampai. 3 L sampai itu masih kurang. Yang maksudnya yang Itu munjung sekame, tinggi Pak. itu. Yang tinggi itu loh. 3 mobil. Itu sekame, terus tepes kelapanya ini. Tepes kelapanya ini yo. Yo semua kayak gini ya buat yang induk-induk ini. Ya. Ini sebenarnya saya cuma gini, Mas. Kemarin itu kan saya tanaman segini banyak ya. Kalau pot semua nah waktu repotting itu kan kita jadi males mas kadang. Jadi iya, ini kan kemarin banyak yang telat gitu lah. Nah, saya mikir ini kan tujuan utamanya sebagai induk, bukan biasanya kalau orang beli pun nggak suka, maksudnya suka yang kecil atau sedang ya mas. Kalau gede ini pertama mungkin ngirimnya juga susah, terus habis itu peminatnya juga lebih yang kecil ya. Ini tak taruh sini sekalian, di ground sekalian itu. Jadi biar nggak mudah pot aja mas. Oke, lebih efisien lah. Iya, biar nggak mindah pot aja. Oke. Cuma tanya bagusnya apa ya, tetap bagus di pot, dirawat dengan bagus, lebih bagus. Kalau ngejar bagusnya, iya, tapi kalau ngejar bagusnya buat produksi gini pun nggak masalah. Ya nggak apa-apa mas. Oke, ini di sini di tempatnya Om Rudi, induknya nggak ada yang nggak di ground. Mau dari Jemani, dari ini kuping gajah di ground semua, lebih efisien. Nah, menurut saya memang lebih efisien. Dan juga kalau kita mau menyilang-nyilang ya, enak. Ada plus minus mas. Nah misal di pot ada orang yang suka kan tinggal angkat mas. Nah ini kita muter gitu-gitu kan harus gitu. Iya, menganu akarnya itu. Iya, kadang ini akarnya kalau di pot kan menyatu gitu mas di satu tempat. Nah gini kan bisa lari ke sana. Iya, menyolor ke sana-sana. Nah ke sana kan ya kita gali-gali di itu jadi rada. Liane kok ngerah-ngerah. Oke, bener gitu. Tuh. Dari
Ini yang di Indo-Indo nih, wes. Indo-Indo Jemaninya, Jemani tempatnya kandang EBB yang di Bandungan. Di ground semua. Dan juga yang di sini untuk anak-anakannya ready. Teman-teman misal ada yang berminat pengen Indo yang mana di screenshot aja ya toh, nanti Om Rudi tahu. Ya kita proses silang itu juga ada ini. Ada anu ya tetap ya. Jadi nanti ibunya apa, bapaknya apa. Tapi kalau yang ada yang nggak tertulis itu berarti selfing mas. Selfing itu berarti dia sendiri selfing. Oh, misalnya tanduk busan sama tanduk busan sendiri. Nah gitu. itu selfing. Nah nggak ada tulisannya itu selfing. Tapi kalau yang silang pasti ada tulisannya. Itu ada tulisannya. Tapi nah saya nggak ada tulisannya selfing. Dari pohonnya sendiri. Ya, api, cakep-cakep. Istimewa. Tuh, banyak segini dan produksinya untuk yang karakter nggak banyak. Soalnya itu tadi untuk tongkol yang karakter itu nggak bisa full ya Om ya, tetap. Yeah. Walaupun karakter itu nggak semua naik karakter mas. Tapi nggak tahu kadang ada kayak misal kecilnya biasa, gedenya bagus ada juga. Nah, menunggu saat itu. Iya. Menunggu waktu yang tepat. Ya tapi justru di situ seni nih mas, nggak sama semua anak misal itu bagus anaknya 100% bagus gitu kan malah nyari yang bagus jadi gampang kan gitu. Ya bener, nggak ada tantangannya ya Om. Alah wis oke mikirnya kan gitu. Tapi kalau yang karakter emang ya dilimitedkan gitu. Ibaratnya kayak gitu. Dilimitedkan sama alam mas. Sama alam bener nggih. Soalnya dari pohonnya sendiri aku ora gelem ngetokke akeh. Tapi memang alam itu udah gitu mas. Kayak tikus wi kan elek tapi akeh tuh mas. Tapi nak sebarang apa kan langka misal burung cendrawasih kan langka. Ya bener. Konsepnya masuk itu. Setuju aku. Pokoknya orang-orang ya misalnya apa manusia yang limited itu mesti manusia yang aneh itu mesti sithik ya. Nah, manusia kan pada mas yang ganteng sama yang cantik kan ya sithik mas. Tapi manusia kan masih bisa dibedah. Karena ini dibedah ndak iso blas, ndak iso berkata-kata. Itu pasrah naik cara dadi ya kono ora ya kono jur gitu. Oke. Kiko ini cukup dulu ya Om ya. Besok kapan-kapan lagi kita main ke sini lagi. Oke, kita terima kasih sama panjenengan Om Rudi sudah diberi kesempatan dan waktunya buat main-main dan mereviewkan greenhouse. Oke mas, sama-sama mas. Nah teman-teman ada yang mau main, nggak usah harus beli, main terus ngobrol seputar tanaman, bisa WA aja nggak apa-apa. Oke, open pokoknya Om ya. Santai aja mas. Siap, aman. Ready. Oh Mbak Ju. Wah, Pak Ju. Ini golek konco aku mau njaluk konco Pak Ju. Oke, aku wedi karo bangun aku. Oke, siap. Terima kasih pokoknya buat semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Om aku punya slogan iki Om. Slogannya? Slogannya gini. Wong tani Anthurium Indonesia, barometer Anthurium dunia. Iya, menurut jenengan gimana itu? Sip. Ya, nah khusus di Anthurium sih Indonesia unggul ya. Iya, terutama di Jemani ya. Di hibridnya. Nah, Jemani kan ya Thailand aja ngambil Indonesia. Mas. Lah, ya makanya itu. Thailand itu kan tanaman selain Anthurium ya maksudnya kilo, alokasia dan ya dia terdepan lah Mas. Tapi untuk di Anthurium khususnya Jemani masih unggul di Indo ya. Sebenarnya gini, orang Indo itu jago-jago juga. Kalau kita mau di serius di tanaman, kita bisa diakui di dunia juga gitu. Iya. Ya contohnya kalau orang Filipina, Thailand sampai datang ke sini kan, ya berarti kita unggul di situ kan. Ya bener Om. Lagi langsung ini nanggone apa Bapak Anthurium Indonesia ya, apa suhune ya? Ya bukan Bapak Anthurium Pak. Biasa Mas. Aku pemula Mas. Pemula yo artine Om. Lah, Pak Jur. Cocok nih, mukanya wis lama. Gitu. Aku
kepikiran yo sebenarnya ide bapak sih kon bikin slogan kayak gitu ya mergane sing tani anturium khususnya Jemani jur iso dadi nyeleneh cuma di Indonesia dan di khususnya di Pulau Jawa gitu. Iya. Nah itu. Iya. Gitu Nah, makanya setahu saya itu, tapi mungkin di luar pulau ada juga, tapi mungkin jumlahnya nggak sebanyak Pulau Jawa. ya gitu bener maksudnya gitu. Makanya aku ya wis takon sisan aku gak slogan ngono iki piye. Nah oke yo tak teruske gitu. Iya. Siap. Oke, thank you. Terima kasih buat semuanya. Mungkin tak akhiri dulu. Besok kapan-kapan main lagi ke yang video mungkin di Okeri atau di Kuping Gajah boleh Om ya. Iya. Siap untuk yang di Anturium Jemani ini dicukupkan dan teman-teman yang berminat tanamannya langsung hubungi ke beliau, ke Om Rudi. Oke. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa bantu support kita dengan cara like, comment, subscribe, dan share-nya. Oke ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Om ya. Ya, oke Mas.